Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Angger selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak tunarungu dan para audiens sekalian yang diadakannya Zoom kali ini adalah untuk mempresentasikan apa yang telah ditugaskan kepada kami, yakni hasil observasi anak dengan tunarungu di sekolah luar biasa Ranjangan. Berikutnya ialah saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Arif Setiawan. Berikutnya ada Almi Bangkoni, kemudian ada Rofudin, Iwan Mubarok, Agam Balboa, Iwan Yuda, Rika Fitri Hidayat, Ade Krishna Muhammad, dan Adin Nur Aini. Kepada pembaca definisi, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang definisi tunarungu. Jadi tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya, sehingga tidak mampu menangkap dari terhambatnya perkembangan pendengarannya. Sehingga seseorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasinya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rofiudin. Berikutnya saya persilakan kepada Mas Ali Baroni untuk menjelaskan karakteristik anak dengan tunarungu. Menurut Sujihari, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. A. Karakteristik fisik. Menurut Sujihari, cara berjalannya kalau dan sedikit bungkuk. Gunakan matanya cepat agar beringas. Gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Pernafasannya pendek dan agak terganggu. Dan berdasar hasil observasi kami, Rafli memang sedikit bungkuk, tapi bisa jadi karena postur tubuhnya yang tinggi. Namun tidak untuk Zu. Dia berjalan dengan normal dan di antara keduanya sama, yakni tidak terlalu lincah, justru lebih ke pendiam. Mungkin juga tipikal anak yang pemalu. B. Karakteristik inteligensi. Menurut Sujihari, secara potensial anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional, inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak. Sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terlambat yang mengalami hambatannya. Hanya bersifat verbal. Misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Dan menurut hasil observasi kami, adik-adik yang kami teliti memiliki kecerdasan yang sama dengan anak normal lainnya. Dapat dilihat dari caranya berkomunikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dengan tepat. C. Karakteristik emosi. Menurut Sujihari, emosi anak tunarungu selalu bergolak. Di satu pihak karena kemungkinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya.
Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian dan tidak mampu melihat acara kejadian dan tetapi tidak secara menyeluruh sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan kurang percaya diri. Namun berdasar hasil observasi kami, kedua adik-adik yang kami teliti meski memiliki sifat yang hangat dan menurut hipnotis. Mereka awalnya memang pemalu, namun mungkin karena kami mencoba berbaur. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan memberikan materi yaitu tentang klasifikasi tunarungu. Beberapa klasifikasi tunarungu di Indonesia menurut Melinda 2013 terdapat 3 batasan dalam pengelompokan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara percakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua, tuli atau deaf, yaitu mereka dan pendengarannya sudah tidak dapat digunakan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Untuk yang ketiga, tuli total, yaitu mereka yang sudah lama sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempresisi dan mengembangkan bicara. Sekian dari saya kembali lagi ke moderator. Monggo moderator. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada Mbak Adin untuk membacakan penyebab anak dengan tunarungu. Hasil dari wawancara kami terhadap salah satu guru SLB Negeri Beranjangan, sebagian besar penyebab ketunarunguan ialah kondisi suhu tubuh bayi yang panas. Menurut Somad dan Hernawati, 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir, atau yang disebut prenatal, ketika lahir, atau yang disebut natal, dan sesudah lahir postnatal. Postnatal treatment adalah serangkaian perawatan yang dilakukan khusus pada ibu nifas, yaitu meliputi massage, perawatan payudara, pijat, oksitosin, spa, masa nifas, dan totok wajah. Postnatal treatment dilakukan agar ibu nifas dapat melalui masa nifas dengan baik tanpa komplikasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang perlu diperlukan. Selanjutnya, kegiatan observasi dilakukan di SLB Beranjangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 mulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, selanjutnya tentang subjek observasi. Dalam penelitian ini kita diberikan 2 objek yang berupa anak dari SLB tersebut. Penelitian itu adalah anak kepada yang bernama Rafli, kelas 2 SMP, dan Sio dari SLB Beranjangan
Jember. Nah, untuk yang selanjutnya, Pembahasan observasi kali ini ialah dilandasi dari beberapa pertanyaan, yakni apa penyebab umum yang menjadikan anak dengan tunarungu? Kemudian menggunakan metode atau teknik apa sajakah selama proses pembelajaran berlangsung? Kemudian apa saja hambatan yang paling sering dialami selama proses pembelajaran? Lalu apakah ada target yang ditentukan pihak sekolah selama proses perkembangan siswa didik? Dan yang terakhir, cara apa yang digunakan tenaga didik untuk mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki oleh siswa dengan tunarungu? Berikutnya persilahkan kepada Mbak Rika. Nah, tadi kan udah dijelaskan pembahasan dari pertanyaan dari observasi. Nah, sekarang adalah hasil observasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara dari kelompok kami kepada salah satu guru SLB Beranjangan, yakni sebagian besar atau rata-rata anak dengan hambatan tunarungu karena bawaan pada saat mereka masih bayi atau masa pranatal. Nah, sebagian besar juga disebabkan oleh kondisi suhu tubuh yang panas. Untuk komunikasi antar guru dan murid, di sekolah ini menerapkan komunikasi oral dan lebih seringnya oral dan bahasa tubuh daripada bahasa isyarat untuk yang SD dan juga SMP. Nah, sekolah ini hambatan yang paling sering dialami ialah tidak pahamnya murid mengenai kata-kata atau kalimat yang diajarkan. Nah, juga terbaliknya nih, susunan kalimat atau kata yang murid pahami juga kurang. Nah, hal tersebut memerlukan kepekaan seorang guru, yakni memperbaiki setiap kata dan juga kalimat yang terbalik ketik. SLB ini mempunyai target, layaknya seperti sekolah pada umumnya. Namun, setiap individu memerlukan pelayanan yang berbeda, karena tak setiap anak dengan tunarungu itu berlatar belakang yang sama. Ada yang prenatal dan juga ada yang natal, ada yang postnatal. Nah, cara tenaga didik melihat potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak tunarungu tersebut ialah dengan melihat hal-hal yang disukai dari anak yang bersangkutan. Nah, juga kemudian menerka-nerka ada bakat atau tidak. Jika tidak ada bakat, ya akan dikembangkan kepada potensi-potensi yang lainnya. Terus juga mencoba dengan praktek langsung. Nah, jika cocok, barulah diketahui bakat yang dialami oleh anak tunarungu tersebut. Nah, hal itu juga pastinya memerlukan waktu banyak, kan? Tidak sebentar. Seperti dari awal peserta didik masuk sekolah sudah melakukan hal yang sedemikian rupa dan guna untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Lanjut. Lalu kami juga ditugaskan oleh pihak sekolah untuk melakukan penelitian kepada adik-adik yang bernama Rafli, yaitu kelas 2 SMP, dan Zeo, kelas 2 SD. Keduanya adalah anak laki-laki. Dari segi fisiknya, keduanya sama dengan anak normal lainnya. Dalam teori disebutkan bahwasanya cara berjalan anak dengan tunarungu sedikit bungkuk. Pergerakan mata yang cepat, emosi yang kurang stabil, cenderung egois. Namun yang kami dapati dari keduanya ialah kebalikan dari hal tersebut. Keduanya berjalan dengan normal, pergerakan matanya biasa saja, dan mereka memiliki sifat yang humoris, juga sedikit pemalu. Ini bukan ketidaksesuaian antara materi dengan realita. Namun menurut kami ialah penanganan yang baik dari keluarga dan pihak sekolah, mampu merubah anak dengan tunarungu menjadi lebih baik. Dalam hal akademik, kami rasa kedua anak tersebut ialah anak pintar,
dapat dilihat dari jawaban yang mereka lontarkan dengan baik dari beberapa pertanyaan kami. Dalam segi sosial disebutkan dalam teori bahwa mereka anak dengan tunarungu akan memisahkan diri dari anak normal lainnya. Hal ini benar adanya. Mereka cenderung memisahkan diri dengan anak normal. Namun tidak menutup kemungkinan jika mereka memiliki teman yang justru memberikan dukungan, maka mereka akan bersama dengan teman yang bersangkutan. Dalam segi bahasa, anak normal dan anak tunarungu dapat berkomunikasi. Hal ini berdasarkan pengalaman dari salah satu teman kelompok kami, yakni Agam Balboa. Dia dapat mengerti sekaligus belajar bahasa ibu dari teman bermainnya yang mengidap tunarungu. Lanjut ke materi selanjutnya. Setelah selesai sesi presentasi yang telah kami paparkan barusan, mengenai pertanyaan kami berikan satu kesempatan untuk satu penanya. Jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Mic-nya Cahya mati. Kayaknya Cahya ada masalah sama mikrofonnya dah. Apa kita langsung aja, nggak usah nanya ya? Iyalah. Oke. Kena ya. Oke. Demikianlah hal yang dapat kami presentasikan. Dapat disimpulkan bahwasanya dari pemaparan kami di atas, teori dan realita tentang tunarunguan sudah cukup pas. Namun mungkin karena faktor-faktor tertentu, ada sebagian yang kurang pas. Dan penanganan yang benar oleh orang tua serta tenaga didik mampu berdampak besar kepada siswa didik yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya memerlukan peranan dari orang tua dan lingkungan. Maka dari itu, sangat diperlukan sumber daya manusia yang sadar akan memanusiakan manusia, sehingga tidak ada kesenjangan antara orang disabilitas dan orang awas. Karena sejatinya, baik kita sebagai orang awas haruslah memberikan dukungan pada saudara-saudara kita yang disabilitas, sehingga mereka dapat berkembang dengan potensi yang dimilikinya. Para audiens yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.